10 cara menghemat uang di tengah harga kebutuhan hidup semakin mahal. Pada umumnya, setiap orang ingin tetap berhemat di tengah lonjakan kebutuhan hidup yang semakin mahal. Namun tenang saja, untuk bisa menghemat uang belanja tidaklah sulit. Ada beberapa cara sederhana yang dapat membantumu untuk menghemat uang. Mungkin efek inflasi mulai dapat dirasakan saat ini. Harga bahan makanan naik, bahkan di kategori tertentu mengalami kenaikan yang gila-gilaan. Sebut saja telur, daging sapi dan ayam, harganya di pasaran saat ini cukup bikin geleng-geleng kepala. Kenaikan harga barang dan bahan makanan menandakan jika anggaran belanja yang biasanya sekian persen ikut meningkat. Namun, ada cara yang dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk bahan makanan tanpa perlu khawatir tidak dapat menyediakan santapan bergizi di atas meja. Nomor 1. Buat rencana. Perencanaan membantu menghemat uang Anda karena berbagai alasan. Membuat daftar belanjaan membantu menghindari pembelian impulsif yang bertambah. Anda lebih cenderung menggunakan apa yang Anda beli dan apa yang sudah Anda miliki yang membantu mengurangi biaya lebih banyak. Peneliti memperkirakan bahwa rata-rata rumah tangga membuang sekitar 30% dari makanan yang mereka beli. Memiliki rencana makan malam ditambah beberapa makan siang dan sarapan selama seminggu juga membantu Anda memasak lebih banyak di rumah dan melewatkan take out atau pilihan lain yang lebih mahal pada hari-hari sibuk. Tidak harus rumit, tetapi menuliskan beberapa resep dan kemudian berbelanja bahan-bahan tersebut adalah strategi yang bagus untuk membantu Anda menghemat uang di toko. Nomor 2. Pilih-pilih produk. Setiap orang dianjurkan untuk makan lebih banyak buah dan sayuran. Makanan tersebut mungkin tampak mahal. Namun, bila tahu caranya, Anda tetap bisa membelinya tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Memilih buah dan sayuran beku kalengan atau kering adalah cara hemat untuk mendapatkan sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan bagi tubuh Anda. Yang paling penting, pastikan Anda benar-benar makan apa yang Anda beli. Nomor 3. Cek harga satuan. Memahami harga satuan adalah hal yang penting. Tak ada salahnya meluangkan sedikit waktu untuk membandingkan setiap produk yang berada di sebelah barang yang hendak Anda beli. Misal Anda adalah penikmat sereal. Sebelum mengambil kotak berukuran sedang, coba cek yang berukuran besar. Siapa tahu perbandingan harganya tidak banyak tapi bisa untuk waktu yang lama. Saat berbelanja, sangat berguna untuk membandingkan harga satuan dari produk-produk serupa yang ada di rak. Produk yang berbeda ukuran atau merek mungkin memiliki harga yang berbeda, tetapi dengan membandingkan harga satuannya, kita bisa mengetahui mana yang lebih ekonomis. Jika Anda suka sereal, sebelum membeli kotak sereal berukuran sedang, cek dulu harga sereal yang berukuran besar. Terkadang, produk dengan kemasan lebih besar menawarkan harga satuan yang lebih murah, sehingga bisa lebih hemat dalam jangka panjang. Selain harga satuan, perhatikan juga kualitas dan kebutuhan. Jangan tergoda untuk membeli produk dalam jumlah besar jika kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan atau jika tidak sesuai dengan kebutuhan Anda sehari-hari. Secara keseluruhan, mengecek harga satuan adalah strategi cerdas dalam berbelanja yang membantu menghemat uang dan memastikan kita mendapatkan nilai terbaik dari setiap produk yang dibeli. Nomor 4. Ketahui apa tanggal kedaluarsa. Periksa tanggal kedaluarsa guna memastikan apa yang Anda beli masih segar dan Anda menggunakan produk lama terlebih dahulu. Dengan memahami dan memeriksa berbagai jenis tanggal ini, Anda dapat mengatur persediaan makanan di rumah dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memastikan Anda selalu mengonsumsi produk yang segar dan aman. Nomor 5. Belanja dapur. Terkadang kita merasa bahwa sepertinya tidak ada bahan makanan di rumah. Padahal sebetulnya ada. Cobalah gunakan apa yang Anda miliki sebelum membuat daftar dan berbelanja. Sebab, hal itu dapat membantu Anda menghemat uang, karena Anda dapat menggunakan apa yang Anda miliki. Sebelum membeli makanan di luar, coba cek dulu isi kulkas Anda. Siapa tahu ada bahan-bahan makanan yang dapat diolah. Seringkali kita merasa tidak memiliki bahan makanan di rumah, padahal sebenarnya masih ada. Ini menunjukkan pentingnya memeriksa kembali stok yang ada sebelum memutuskan untuk berbelanja.
Sebelum membuat daftar belanja dan pergi berbelanja, sebaiknya memanfaatkan bahan makanan yang sudah ada di rumah. Ini bisa membantu menghemat uang karena tidak perlu membeli barang yang sebenarnya masih tersedia. Ini menekankan pentingnya memanfaatkan apa yang sudah ada sebelum memutuskan untuk berbelanja lebih banyak. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mengurangi pemborosan bahan makanan. Nomor 6. Ambil peluang menghemat uang yang ada. Menghemat uang amat penting dilakukan, apalagi saat terjadi kenaikan harga barang-barang di pasaran. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghemat uang. Sudah lama nggak membanding-bandingkan harga saat belanja? Sekarang saatnya kamu luangkan sedikit waktu untuk membandingkan harga. Jika produk yang sama bisa kamu beli dengan harga termurah, kamu juga bisa menghemat uang dari hal-hal yang terlihat sepele tapi ternyata sangat memengaruhi pengeluaran. Misalnya, biaya transfer antar bank dan biaya administrasi bulanan yang dikenakan bank. Kamu dapat beralih ke bank yang nggak mengenakan biaya administrasi bulanan dan membebaskan biaya transfer antar bank. Nomor 7. Tinjau pengeluaran dalam beberapa bulan terakhir. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan selain beradaptasi dengan kenaikan harga untuk dapat terus memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kitalah yang harus jadi selangkah lebih jago mengatur pengeluaran. Supaya bisa begitu, kamu perlu meninjau pengeluaranmu, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Apakah ada kebiasaan membelanjakan uang yang berubah? Jika selama ini kamu selalu mencatat pengeluaran secara manual dan ingin beralih ke sesuatu yang lebih praktis dan simpel, kamu bisa pakai Jago. Saat bertransaksi melalui Jago, pengeluaran akan otomatis tercatat di dalam aplikasi Jago. Saat mau lihat uang sudah dipakai buat apa saja, kamu tinggal mengakses riwayat transaksi. Untuk melihat berapa total pengeluaran dalam sebulan, kamu bisa manfaatkan fitur analisis pengeluaran. Fitur ini juga membagi pengeluaran berdasarkan kategori sehingga lebih mudah bagi kamu untuk melihatnya. Jadi, kamu nggak perlu repot mencatat lalu menjumlahkan total pengeluaran. Nomor 8. Coba kurangi pengeluaran. Dari meninjau pengeluaran, kamu bisa menganalisis apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi. Cobalah mulai dari pengeluaran non-prioritas terlebih dahulu. Pengeluaran non-prioritas biasanya adalah pengeluaran yang bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Apa contoh pengeluaran non-prioritas? Misalnya, ngopi cantik bareng teman dan pergi nonton bioskop setiap minggu. Sebenarnya, pengeluaran yang dijadikan contoh bukanlah suatu kebutuhan yang mau nggak mau harus dipenuhi. Jika pengeluaran tersebut dikurangi, nggak ada masalah yang timbul. Uang yang diperoleh dari mengurangi pengeluaran dapat digunakan untuk membayar kenaikan harga dari barang yang kamu beli. Nomor 9. Cari penghasilan tambahan. Jika cara di atas belum cukup membantu beradaptasi dengan kenaikan harga, kamu bisa coba mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sampingan, menjual koleksi atau barang-barang yang masih bagus tapi nggak dipakai lagi. Namun, jika cara di atas dirasa sudah cukup membantu, kamu tetap dapat mencari penghasilan tambahan apabila jadwal memungkinkan. Penghasilan tambahan ini dapat kamu masukkan ke dalam tabungan dana darurat atau investasikan. Ini karena tetap punya tabungan atau investasi yang bisa digunakan sewaktu-waktu penting, meski kamu harus keluar uang lebih banyak akibat kenaikan harga. Nomor 10. Pastikan untuk membuat daftar prioritas. Selain itu, pastikan kamu tidak lupa untuk membuat prioritas. Jika memang perlu, tuliskan semua barang kebutuhan apa saja yang ingin kamu beli, bukan barang yang kamu inginkan. Dengan demikian, kamu bisa mengontrol pengeluaran rumah tangga dan bisa lebih banyak menabung atau memanfaatkan anggaran untuk biaya mendesak. Artinya, menyusun daftar yang berisi barang-barang atau kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dibeli. Ini membantu memastikan bahwa kebutuhan utama dipenuhi terlebih dahulu sebelum memikirkan keinginan atau barang yang tidak terlalu penting. Penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya selalu mengingat untuk menetapkan prioritas. Tanpa prioritas yang jelas, kita bisa dengan mudah tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Intinya, saran ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bijak dengan cara membuat daftar prioritas kebutuhan untuk mengontrol pengeluaran dan meningkatkan kapasitas menabung atau menangani biaya mendesak.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.